ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Muskaf 12 yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di majelis online dalam rangka ikhtiar usaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini sehubungan dengan tinggal sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha, dan salah satu di antara yang disyariatkan dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha itu adalah melaksanakan ibadah kurban. Ini merupakan perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syariat yang dijaga dari generasi ke generasi kenabian, dari generasi manusia pertama sampai generasi manusia terakhir. Apa tujuan dari ibadah ini? Tujuan dari ibadah ini seperti hanya ya disebutkan dalam istilahnya, itu disebut kurban, yang berasal dari kata qarruba, qarraba yuqarribu kurban, atau kurbanan yang berarti mendekat. Maka ibadah kurban itu tujuannya adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang istilah lain, kurban ini disebut dengan udhiyah. Akan tetapi udhiyah itu lebih kepada nama hewannya. Jadi nama udhiyah itu adalah nama hewan yang disembelih untuk tujuan kurban. Sementara kurban itu artinya pendekatan. Sebenarnya lebih bersifat umum, ya. Karena pendekatan diri kepada Allah itu tidak hanya dalam bentuk udhiyah, tapi bisa dalam bentuk salat, saum, haji, umroh, sodakoh, berbuat baik, tilawah Al-Quran. Nah, tetapi secara spesifik kemudian menjadi istilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk udhiyah, itu yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan di hari-hari tasyrik. Nah, apa yang menjadi dasar syariat ini? Di antara dasar syariat kurban itu dapat kita baca di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-2. Silakan dibaca, ditampilkan. Di surat Al-Kautsar ayat 1-2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Di sini diartikan Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Sebenarnya kalau kita melihat tafsir, para ahli takwil atau para ahli tafsir berbeda pandangan terkait dengan Al-Kautsar. Ada 3 pandangan ulama terkait dengan Al-Kautsar ini. Kalau kita bedah tafsirnya, yang pertama, Al-Kautsar itu berarti nahrun fil jannah, sebuah sungai yang ada di dalam surga, yang gambarannya itu luar biasa. Dalam hadis itu dikatakan sungai ini, tepi-tepi sungainya, pinggirannya dibangun terbuat dari emas. Tempat alirannya terdapat mutiara dan berlian. Tanahnya lebih harum daripada minyak kasturi, dan rasanya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada salju. Nah, itu sifat Al-Kautsar fil jannah.
Kemudian yang kedua, ada ulama tafsir yang mengartikan Al-Kautsar ini adalah haudun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil mauqif. Telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil mauqif, pada tempat wukuf, ya, di tempat perhentian. Nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan seluruh manusia untuk dihisab oleh Allah, yang kemudian umat Nabi Muhammad akan dipanggil untuk minum di haudun Nabi ini, dan siapa yang minum maka insya Allah, kata Nabi, tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, ada yang menafsirkan Al-Kautsar itu An-Nubuwah wal Kitab, kenabian dan Al-Quran, itu Al-Kautsar. Yang keempat, Al-Quran itu sendiri. Yang kelima, Al-Islam. Yang keenam, kemudahan dalam membaca Quran dan kemudahan syariat. Ini juga termasuk Al-Kautsar. Yang ketujuh, Ratul Ashab wal Ummah, banyaknya sahabat dan umat Rasul. Yang kedelapan, Al-Isar, nikmat Allah yang banyak. Yang kesembilan, ditinggikannya derajat Rasulullah, yakni Nabi itu disebut bersandingan dengan nama Allah dalam 2 kalimat syahadat. Tidak ada seorang Nabi pun yang namanya disandingkan dengan nama Allah pada 2 kalimat syahadat, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak sah seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tanpa dilanjutkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian di dalam azan, di dalam qomat, terus dikumandangkan nama Rasul. Sehingga nama Rasul itu menjadi tinggi, menjadi viral dari masa ke masa sampai akhir zaman. Yang ke-10, ada yang mengartikan Al-Kautsar itu cahaya dalam hati Rasul, atau termasuk juga syafaat, mujizat, kepahaman di dalam agama. Itu yang disebut dengan Al-Kautsar. Nah, tetapi secara umum, ya, para ulama tafsir mengartikan Al-Kautsar, yakni al-khairul kasir fi dunya wal akhirah. Al-Kautsar itu adalah kenikmatan yang banyak di dunia dan di akhirat. Ini makna Al-Kautsar. Secara tafsir global, Al-Kautsar itu inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya engkau telah memberi kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Yani al-khairul kasira fid dunya wal akhirah. Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak yang Allah berikan di dunia wal akhirah, dan juga di akhirat. Nah, karena Allah sudah memberikan banyak nikmat, baik pada diri, keluarga, kesehatan, agama, harta, dan lain sebagainya, maka syukurilah nikmat itu. Dengan cara apa disyukurinya? Fasalli. Satu, disyukuri dengan cara melaksanakan sholat. Sholat di sini mencakup sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat wajib, apalagi dilaksanakan dengan tepat waktu, baik niatnya ikhlas, baik kaifiatnya, dijaga nilai-nilai tarbiyah dalam sholat, itu sebagai wujud bersyukur kita kepada Allah. Ditambah lagi, kalau kita menambah bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah-sunnahnya dikerjakan, qobliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya, kemudian sholat-sholat yang lainnya, itu lebih lengkap lagi syukurnya kepada Allah. Maka syukurilah nikmat itu, fasalli, dengan banyak melaksanakan sholat, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Lirabbik, karena Tuhanmu. Artinya sholat yang akan diterima oleh Allah apabila sholat itu dilaksanakan dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua, cara bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak yang telah diberikan oleh Allah kepada kita di dunia maupun di akhirat itu adalah wanhar. Wanhar, yaitu dengan cara
menyembelih kurban, menyembelih udhiyah. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah ini, yakni menyembelih kurban atau menyembelih udhiyah, maka itu sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah di dunia wal akhirah, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Nah, kemudian next lagi. Nah, perintah kurban di dalam Al-Qur'an ini kalau kita lihat itu lebih banyak terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat dari Quran surat Al-Hajj dari ayat 35 sampai dengan ayat 37. Ini perintah-perintah, termasuk nanti ada kaifiat, kemudian cara membagikan. Ini lebih lengkap terdapat dalam surat Al-Hajj 35-37. Nah, barangkali mau dibacakan dulu, ada yang mau ambil berkahnya, dipersilahkan. Ya, silakan. Pak Arifin, mangga Pak Arifin. Belum siap, Pak. Bentar. Surat keberapa, Pak? Ya, maaf ya. Surat Al-Hajj. Dibuka Al-Qur'annya ya. Surat ke-22 ayat 35 sampai 37. Ya. Ayat berapa Ustaz? 22. Ya. 35, 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari ayat 24, mohon maaf Pak. 24. 24 walikulli ummatin. Oh, ya. 34, mohon bukan 24, 34. 34 Ustaz. 34. Ya. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ma razaqahum min Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Tahan. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Wa bassiril mukhbitin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum lima huruf. 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cara memantulkan itu dengan cara mengangkat pangkal razaq. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum.
lakum min sya'airillahi. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiya khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawafa. Sawaf panjang. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawafa. Wa idza wajabat junubuha fakulu minha wa'ad'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Layyanallaha luhumaha wala dima'uha. Luhumuha. Terbalik tanda bacanya. Layyanallaha luhumuha. Layyanallaha luhumaha wala dima'uha. Walakin yanaluhul taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Alhamdulillah, samina wa atona, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Next, Pak. Ulangi lagi Ustaz. Ya. Kita potong-potong ini suratnya dari ayat 34 sampai 35. Judul besarnya adalah tiap umat disyariatkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Disyariatkan untuk menyembelih ibadah kurban. Nah, silakan ditampilkan ayatnya. Walikulli ummatin, dan bagi tiap umat ja'alna mangsakan. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan bagi tiap-tiap umat ja'alna, kami telah jadikan, maksudnya telah kami syariatkan mangsakan ibadah nusuk. Nah, ibadah nusuk dalam ayat ini maknanya adalah ibadah kurban, ibadah kurban dalam bentuk sembelihan. Yang dimaksud nusuk di sini. Karena nusuk itu di dalam Al-Quran ada 3 pengertian. Yang pertama, nusuk dalam pengertian ibadah secara umum. Seperti ada ayat yang mengajarkan kita untuk memasrahkan diri kita kepada Allah, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, nusukku. Nah, nusuk di situ maksudnya ibadah secara umum. Sesungguhnya salatku dan nusukku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, itu lillahi rabbil alamin. Semuanya diperuntukkan untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, itulah makna nusuk dalam artian al-ibadah umuman. Kemudian di kali lain kata nusuk ini bisa dalam arti af'alul hajj wa aqwalu, pekerjaan haji dan ucapan-ucapan atau bacaan yang dibaca ketika melaksanakan ibadah haji. Seperti dalam sabda Nabi SAW, khuzu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian dariku manasikakum, manasik haji kamu. Nah, manasik di sini bukan kurban saja, tetapi semua pekerjaan haji dari mulai ihram, tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina, wukuf di Arafah, mabit lagi di Muzdalifah, mabit di Mina, kemudian ke Jamarat, melempar jumroh, hadiyu,
mabit lagi di Mina, tawaf ifadah, semua pekerjaan-pekerjaan haji dan ucapan-ucapan atau bacaan yang dibaca ketika melaksanakan ibadah haji itu disebut nusuk, atau bahasa jamaknya bahasa Arab disebut manasik. Kemudian sekali waktu kata nusuk ini di dalam Al-Quran dalam arti azab. Jadi aqarrub ilallahi ta'ala bizabhi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan. Nah, di mana kita tahu bahwa dalam Islam itu ada 3 syariat sembelihan atau syariat ibadah nusuk. Yang pertama, akikah. Ini syariat pertama. Jadi syariat pertama yang disyariatkan kepada kita ibadah nusuk itu dalam pengertian akikah. Akikah ini disembelih di hari ke-7 dari kelahiran. Baik disembelih oleh ayahnya, ataupun oleh kakeknya, ataupun oleh siapa saja, dan diakadkan, diniatkan, ini adalah akikah untuk si anak tersebut. Kemudian yang kedua, ibadah nusuk ini adalah untuk para jemaah haji, itu hadyu. Jadi untuk para jemaah haji, ibadah nusuk itu adalah hadyu. Hadyu ini merupakan rukun wajib dalam pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, kalau para jamaah haji, baik itu haji tamattu, haji kiron, ataupun haji ifrod, sengaja tidak menyembelih hadyu, maka hajinya tidak sah. Atau katakanlah dia berhadyu, tetapi si hadyunya itu disembelih di kampung halamannya di Mekah. Seperti ada banyak KBIH yang menyarankan, udahlah hadyunya disembelih di sini saja, di Indonesia atau di negaranya. Karena di Arab itu repot, ada yang mengatakan susah mencari kambing. Nah, ini jelas tidak sah ibadah hajinya. Karena ibadah haji ini ditetapkan waktunya, ditetapkan juga tempatnya. Sehingga kalau tidak bisa melaksanakan haji, maka dia wajib membayar dengan saum 10 hari. 3 hari ketika di Mekah ketika sedang haji, dan 7 hari setelah kembali ke kampung halaman. Kemudian yang ketiga, hadyu atau udhiyah. Udhiyah ini yang disyariatkan kepada kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, yang waktunya sama, yaitu tanggal 10 dan 3 hari di hari tasyrik. Nah, ibadah nusuk ini sudah disyariatkan kepada setiap umat. Nah, seperti dalam sejarah kurban, kita tahu bahwa kurban itu pertama kali disyariatkan kepada Nabi Adam alaihissalam, yakni ketika Nabi Adam menemukan jalan yang buntu di saat mau menikahkan putra-putrinya secara silang, karena ada penolakan dari salah satu putranya yang bernama Qabil itu. Nah, sehingga akhirnya Allah mensyariatkan ibadah kurban untuk menentukan siapa yang kurbannya diterima, dialah yang berhak untuk menikahi saudaranya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Idris, kemudian oleh Nabi Nuh, dilanjutkan lagi oleh Nabi Ibrahim, dan ini yang paling fenomenal dan paling viral, itu adalah syariat yang Allah syariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena perintah kurban kepada Nabi Ibrahim ini diawali dengan ujian berat, yaitu disuruh untuk menyembelih Ismail. Ya. Menyembelih Ismail, luar biasa ujian yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, dan hingga akhirnya Allah menggantikan dengan seekor domba yang besar, dan itulah yang menjadi syariat bagi kita hari ini, bahwa kurban itu adalah dengan minimal 1 ekor domba. Nah, tetapi dalam perjalanan sejarah ibadah kurban ini selalu saja ada penyimpangan-penyimpangan, ya. Seperti yang nampak dalam perilaku orang-orang jahiliyah dulu, mereka berkurban itu bukan kepada Allah, tetapi berkurban untuk berhala. Darahnya dipakai untuk memandikan berhala-berhala, dan kemudian dagingnya baru dibagikan kepada fakir miskin. Bahkan kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib, itu beliau kurbannya itu
untuk sumur Jam-Jam, demi kesuburan sumur Jam-Jam. Sampai ada riwayat yang mengatakan dulu pernah bernazar, katanya Abdul Muthalib ini pernah bernazar, kalau aku punya anak 10 orang laki-laki, akan aku sembelih untuk 1 orang untuk sumur Zam-Zam, agar sumur Jam-Jam ini terus mengeluarkan air yang deras. Dan kemudian ternyata benar-benar Abdul Muthalib dikaruniai anak 100, dan ternyata anak yang paling soleh, paling ganteng itu adalah Abdullah. Karena nazarnya ini yang paling soleh, paling ganteng, itu akan dikurbankan untuk berhala, untuk sumur Zam-Zam. Ternyata yang paling ganteng, paling soleh itu adalah Abdullah. Abdullah itu yang akan disembelih. Namun akhirnya ada seorang kahin dari Madinah yang menyarankan, jangan kau sembelih anakmu, coba dikocok seperti ibu-ibu yang arisan gitu. Setiap nama Abdullah keluar, ganti dengan 10 ekor unta. Dan ternyata 10 kali ngocok, 10 kali keluar nama Abdullah. Sehingga akhirnya Abdul Muthalib berkurban dengan 100 ekor unta, tapi tujuannya adalah untuk demi kesuburan sumur Jam-Jam. Terus mengalami penyimpangan, hingga akhirnya diluruskan syariat ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kurban itu bukan untuk berhala, tetapi kurban itu adalah demi Allah, untuk Allah. Nah, makanya dalam ayat ini dikatakan liyadzkurusmallah. Berkurban itu untuk agar supaya kalian menyebut nama Allah, bukan menyebut nama berhala. Tapi kurban itu adalah liyadzkurusmallah, agar kalian menyebut nama Allah. Nah, maka syariat ibadah kurban itu yang pertama, ketika kita mau melaksanakan kurban itu mengumandangkan takbir sambil bersab. Kemudian setelah selesai mengumandangkan takbir, seorang penyembelih membaca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, kalimat ini sangat penting karena ini adalah untuk meluruskan tauhid, bahwa kurban yang kita laksanakan tidak seperti kurban pada masa jahiliyah, yang mereka berkurban untuk berhala, untuk sumur Zam-Zam, bahkan orang Mesir demi sungai Nil, tetapi kita berkurban atas nama Allah. Lihat kurusmallahi ala marazaqahu mim bahimatil an'am, agar kalian menyebut nama Allah atas apa yang Allah rizkikan dari bahimatil an'am, yakni binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka kepadanya lah kamu berserah diri. Wabasyiril mukhbitin, dan Allah memberi kabar gembira terhadap orang yang tunduk. Kabar gembira maksudnya adalah Allah akan menggantikan nanti apa yang kita korbankan, yang kita kurbankan kepada Allah, akan digantikan dengan rizki yang lebih besar, bukan hanya di dunia, tetapi juga insya Allah nanti di akhirat. Wa basyiril mukhbitin, Allah beri kabar gembira kepada orang yang tunduk. Seperti halnya ketika dulu Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail dengan penuh kepasrahan. Falama aslama wa tallahu lil jabin, ketika sudah berserah diri, bahkan pisau sudah nempel di leher tinggal menekan, ketika itu oleh Allah di stop, dan Allah memberi kabar gembira. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah najzil muhsinin, kami memberi ganti kepada orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bizibhin azim, aku ganti Ismail ini dengan sembelihan yang besar. Nah, maka wa basyiril mukhbitin maknanya Allah memberi kabar gembira kepada orang yang taat, artinya dengan berkurban ini diampuni dosa-dosa kita sebagai bentuk syukur dan diganti dengan pahala yang besar, baik itu di dunia maupun di akhirat. Siapa yang taat itu? Allazina iza zukirallah. Orang yang taat adalah orang yang ketika nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Wassabirina ala ma asobahum. Orang yang tunduk adalah orang yang bersabar atas musibah yang menimpa mereka.
Wal muqimis shalah, yang keempat, orang yang tunduk adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang tunduk adalah yang keempat, orang yang senantiasa memberikan infak, menyisihkan sebagian rizki dari yang kami berikan. Nah, jadi ada 3 kategori mukhbitin, orang taat. 1, ketika nama Allah disebut bergetar hati karena iman. Yang kedua, sabar menghadapi musibah. Ketiga, mendirikan salat. Yang keempat, senantiasa berinfak dari sebagian harta yang Allah berikan. Maka kurban ini sebagai wujud ketundukan. Karena kita menyisihkan harta untuk Allah, untuk dikurbankan kepada Allah. Next. Nah, kemudian ayat selanjutnya, berkurban adalah salah satu bentuk syiar. Al-Hajj 30. Kurban ini merupakan syiar agama Allah. Di Al-Hajj 36, Allah berfirman, wal budna, dan budenun. Di sini diartikan unta-unta. Ada juga mufasir yang mengartikan wal budna ini seluruh hewan yang dijadikan untuk kurban. Wal budna, dan unta-unta itu ja'alnaha, kami jadikan unta-unta itu lakum, untuk kamu, min sya'airillah, termasuk dari sebagian syiar-syiar agama Allah. Jadi unta itu dijadikan sebagian syiar agama Allah. Syiar itu artinya untuk mengumumkan. Mensyiarkan artinya mengumumkan keindahan, kemuliaan, keagungan agama Allah. Di dalam syariat Islam ada banyak syariat sebagai bentuk syiar untuk menggaungkan, mengumumkan agama Allah. Seperti sholat yang kita laksanakan berjamaah di masjid, itu sebagai syiar agama Allah. Kemudian azan yang dikumandangkan setiap waktu-waktu sholat dengan mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah, ada takbir, ada syahadat, ada tahlil, ada ajakan untuk terhadap kebahagiaan. Ini juga merupakan syiar agama Allah dalam rangka untuk mensyiarkan agama Allah. Kemudian demikian juga ibadah kurban ini. Ibadah kurban ini dalam rangka untuk mensyiarkan agama Allah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya disunahkan menyembelih kurban ini di lapangan terbuka. Kalau Rasul dulu melaksanakannya di alun-alun, kalau sekarang itu ya. Di alun-alun itu, di sebuah musalla, tempat beliau salat yang sekarang berdiri Masjid Gomamah. Di situ dulu alun-alun. Lahan terbuka luas untuk melaksanakan berbagai aktivitas besar seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, penyembelihan kurban. Nah, kalau sekarang ke belakangnya itu di seberang jalan ada tempat yang sengaja dibuka untuk perkumpulan, mungkin untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, karena kurban ini merupakan syiar agama Allah, maka disunahkan dilaksanakan di tempat terbuka, disaksikan oleh banyak kaum muslimin, bukan di RPH, bukan di rumah penyembelihan hewan, tetapi dilaksanakan di tempat terbuka sehingga disaksikan oleh kaum muslimin, karena ini merupakan syiar agama Allah. Lakum fiha khair, untukmu ada kebaikan. Maka fadkurusmallahi alaiha sawaf, sebutlah nama Allah ketika itu, ketika menyembelih dalam keadaan berdiri. Dan dengan kaki-kaki binatang ini telah diikat. Jadi setelah selesai kaki-kaki binatang ini diikat, sudah dijatuhkan, diikat, tinggal disembelih, maka pertama kali yang dilakukan apa? Kita mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, setelah selesai, faidah lalu disembelih dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Setelah hewan-hewan mati, faidah wajabat junubuha,
apabila hewan-hewan ini sudah jatuh bergelimpangan, sudah mati, benar-benar mati, fakulu minha, maka silahkan makan olehmu sebagian dari daging hewan kurban itu. Nah, kulu di sini perintah kepada orang yang berkurban. Berdasar ayat ini, orang yang berkurban diperbolehkan makan. Dulu ada ulama yang berpendapat yang kurban tidak boleh makan. Padahal menurut ayat ini diperbolehkan, silahkan. Hanya jangan sampai menghabiskan orang lain, gitu kan. Namanya juga kan kurban. Kenapa? Wa'atimu, sebagian sodakohkan. Jadi sebagian dimakan, sebagian disodakohkan. Berapa persentasenya? Lihat situasi dan kondisi. Kalau dulu memang di zaman Rasulullah itu mengalami 3 perubahan ketika membagikan daging kurban ini. Di tahun pertama disyariatkan ibadah kurban kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Saat itu yang kurban hanya sedikit. Sementara mustahik banyak sekali. Maka pada saat itu Rasul membuat aturan. Menyampaikan kepada para sahabat, untuk yang berkurban jangan makan. Kenapa? Li'ajli dafah. Karena situasi sangat sulit. Yang meminta, yang butuh daging itu sampai ngantri. Dan hanya kebagian sedikit-sedikit. Maka Rasulullah memerintah kepada para sahabat yang berkurban, kalian yang berkurban jangan makan daging. Karena ini banyak orang yang butuh. Nah, kemudian pada tahun kedua, mulai ada peningkatan yang kurban itu. Agak banyak. Maka Rasulullah merubah fatwanya. Kata Nabi, yang berkurban silahkan ngambil, silahkan makan, tapi jangan lebih dari 3 hari. Jadi kalau 3 hari masih ada daging di rumah, itu sudah haram hukumnya, sudah harus dikeluarkan. Nah, kemudian pada tahun ketiga, hampir semua kaum muslimin di Madinah ini berkurban. Sehingga para sahabat pun bingung harus dikemanakan ini dagingnya. Maka di saat itu Rasulullah merubah lagi fatwa. Sekarang silahkan kalian makan, kalian simpan, dan sebagiannya disodakohkan. Kenapa? Karena jumlah orang yang berkurban itu banyak. Sampai pada saat itu cara membagikan daging kurban itu tidak dibagikan oleh panitia, tidak dipotong-potong oleh panitia. Tetapi waktu itu mustahik disuruh ngambil sendiri. Nabi mengatakan, "Waman sya'a fal yaktati," siapa yang mau ya hendaklah kamu motong sendiri. Nah, zaman itu karena semakin banyak. Nah, sekarang mungkin kalau diberlakukan seperti itu kehabisan, berebut. Maka dengan cara ditimbang, diiris sedikit-sedikit, itu sebagai bentuk keadilan ya, dalam prinsip adil dalam membagi supaya semuanya dapat menikmati, dapat merasakan. Padahal sebenarnya itu hanya sebuah teknis. Nah, kepada siapa daging itu diberikan? Al-Qani. Satu, kepada fakir miskin yang qanaah. Maksudnya fakir miskin qanaah ini adalah fakir miskin yang tidak berani meminta, diem di rumah, menunggu dikasih. Nah, ini miskin qani. Kemudian wal mu'tar, orang miskin yang tidak ada rasa malu untuk meminta, ngantri, gitu, dorong-dorong, minta-minta. Nah, ini juga berhak sama ya. Baik orang miskin yang meminta ataupun yang tidak meminta, itu berhak untuk diberi. Nah, di dalam ayat lain itu ada ayat yang mengatakan al-ba'isal fakir. Bahkan yang harus diprioritaskan untuk menerima daging kurban ini al-ba'isal fakir, orang yang sangat fakir. Jadi dilihat oleh panitia siapa yang sangat fakir, maka itulah yang harus diprioritaskan untuk mendapat bagian daging kurban ini. Adzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Jadi unta, sapi, domba, kenapa bisa ditundukkan oleh kita, bisa disembelih? Itu karena ditundukkan oleh Allah. Seandainya sapi ini tidak ditundukkan oleh Allah, ngamuk saja, itu nggak akan ada orang yang bisa mengendalikan. Karena sapi itu tenaganya luar biasa ya, sangat kuat. Nggak akan ada manusia yang bisa
mengendalikan sapi kalau sapi ini pengamuk gitu. Maka sapi ini bisa diikat, dituntun, disembelih itu karena ditundukkan oleh Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat ini. Kita bisa menikmati sapi dan kemudian bisa beribadah melalui hewan, baik itu sapi, unta, ataupun domba. Nah, syariat membaca bismillah ini dicontohkan oleh Rasul, di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, Dohan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bikabsain amlahain akranain. Rasul pernah menyembelih 2 ekor kambing yang hitam putih dan bertanduk. Biadihi, beliau dabahahuma biadihi, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Wasama wa kabbaro, beliau membaca bismillah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau menyimpan kakinya di atas pinggir kedua binatang tersebut. Jadi nurut gitu ya, binatang itu ke Rasulullah itu nurut. Next. Kemudian hakikat kurban. Bukan darah dan dagingnya, tetapi takwanya. Ini masih di surat Al-Hajj. Masih dalam surat Al-Hajj, ayat ke-37. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha. Daging hewan tidak akan sampai kepada Allah darahnya, wala luhumuha, daging-dagingnya, wala dima'uha, dan juga tidak akan sampai kepada Allah darah-darahnya, walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, dagingnya dan darahnya, walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikian dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini catatan. Jadi Allah tidak akan melihat besar dagingnya, Allah tidak akan melihat mahal harganya, Allah tidak akan melihat banyak darahnya, tetapi yang dilihat oleh Allah apakah kurban ini dilakukan atas dasar ketakwaan, ya, sebagai bentuk ketakwaan, ketundukan, ikhlas karena Allah, atau untuk tujuan-tujuan lain, untuk popularitas, supaya viral, supaya untuk kepentingan politik, ya, supaya dicintai banyak orang, atau untuk tujuan tertentu, urusan duniawi. Nah, ini harus diluruskan. Karena yang sampai kepada Allah itu adalah takwanya. Demikian juga yang dulu dinasihatkan oleh salah satu putra Adam bernama Habil, ketika Qabil marah saat diketahui kurbannya tidak diterima, karena zaman dulu itu diterima dan tidaknya kurban itu dapat diketahui dengan kasat mata. Dalam hadis disebutkan, siapa yang kurbannya dibakar api dari langit itu ciri kurban yang diterima. Dan siapa yang kurbannya tidak dibakar api itu ciri kurban yang ditolak. Karena zaman dulu harta-harta yang dikurbankan, baik itu domba ataupun makanan, wangi-wangian, itu tidak diperkenankan untuk dinikmati. Disimpan saja di lapang terbuka, nanti akan ada api yang turun dari langit membakarnya. Nah, saat kurban dari Qabil ini ditolak Allah, kemudian Qabil mengancam, la aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu, agar tidak ada saingan nanti di kemudian hari akan aku bunuh kamu. Maka apa nasihat dari Habil? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima kurban ini dari orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itulah yang harus menjadi tujuan utama, yang harus menjadi dasar utama dalam berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah, sehingga kurban ini adalah bukti takwa kita kepada Allah. Seperti dijelaskan dalam hadis. Next.
Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat Ibnu Jurayj. Beliau mengatakan dulu di masa jahiliyah, dulu orang berkurban itu kemudian mencurahkan, melumuri Baitullah itu dengan daging-daging hewan dan darah-darahnya. Ya, zaman dulu itu. Jadi mereka berkurban di zaman jahiliyah, lalu daging kurban itu dipotong-potong dan dilumurkan, dipakai untuk menggosok al-bait, ya, menggosok Ka'bah. Mungkin dengan pikiran bahwa daging dan darah ini akan sampai pada Allah. Maka para sahabat Rasul berkata, "Fanahnu ahaqu an nandoha." Kami kaum muslimin lebih berhak untuk melumuri Baitullah ini dengan daging dan darah-darah kurban ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darahnya, dagingnya. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kamu. Dan Allah akan menerima hal itu serta membalas atas dasar ketakwaannya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat bentuknya, wujudnya, posturnya, wala ila amwalikum, tidak akan melihat hartamu, tidak akan melihat rupamu dan hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang akan dilihat oleh Allah adalah hati dan amalnya. Niatnya karena apa? Amalnya karena apa? Jika niatnya ikhlas, amalnya karena bukti takwa, itu yang akan diterima. Kemudian dalam hadis lain juga disebut inna sadaqah taqa'u fi yadi rahman qabla an taqa'a fi yadis sa'il. Sesungguhnya sedekah itu akan sampai ke tangan Allah sebelum sampai ke tangan yang meminta. Jadi kalau kita keluar dari rumah membawa harta sedekah untuk diberikan kepada fakir miskin, itu sudah dulu sampai kepada Allah sebelum sedekah kita sampai di tangan fakir miskin. Demikian juga wa inna dala yaqau minallah bimakanin qabla ayyaqa 'alal ard. Darah kurban kita sampai kepada Allah di satu tempat sebelum darah itu netes di atas bumi. Nah, inilah perlu kita berkurban dengan dasar takwa. Nah, itulah beberapa ayat yang menjelaskan syariat ibadah kurban. Nah, kemudian hadis-hadisnya saya mencantumkan beberapa hadis yang mensyariatkan kurban. Yang pertama, hukum kurban disebut di dalam hadis. Next. Hukum kurban ini adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan bagi orang yang tidak mampu. Next slide. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah dalam kitab Musnad Ahmad. Rasulullah pernah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi, barang siapa yang menemukan sa'ah, yang menemukan kelonggaran di hari raya Idul Adha, kemudian tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekatlah ke tempat sholat kami. Nah, ini merupakan hadis ancaman keras bagi orang yang mampu berkurban, tetapi tidak mau kurban. Maka diancam oleh Rasul, diperingatkan jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Karena itu termasuk orang yang yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Memang hadis ini ada yang menganggap ini hadis dhaif. Tetapi setelah kami analisis, ini termasuk hadis sahih. Di antaranya Imam Hakim mengatakan ada hadisun sahihul isnad walam yukhrijah. Ini adalah hadis yang sanadnya sahih tetapi memang tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Akan tetapi hadis ini ya masih bisa diamalkan. Rija-rijanya itu sikoh sebetulnya. Nah, jadi
hadis ini menjadi dalil bahwa kurban itu adalah sangat-sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Hanya saja tingkat anjurannya, tingkat perintahnya tidak sampai kepada wajib. Kenapa? Karena ada juga hadis yang memalingkan. Silahkan ditampilkan. Nah, ini adalah hadis yang memalingkan dari syariat kurban. Jadi ada dua orang khulafaur rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab pernah tidak menyembelih hewan kurban karena khawatir masyarakat yang tidak tahu akan mengira hukum menyembelih hewan kurban itu adalah wajib. Jadi sahabat ini tidak berkurban bukan karena tidak punya uang, karena dua orang sahabat ini kaya raya. Juga bukan karena tidak ada hewan, bukan karena kehabisan hewan kurban, tetapi dalam rangka menjelaskan secara amal bahwa kurban ini pada dasarnya adalah sunnah muakkadah, tidak sampai kepada wajib. Seperti hadis dari Abu Sarihah Al-Ghifari, beliau mengatakan, saya mendapati atau melihat Abu Bakar dan Umar tidak menyembelih hewan kurban pada sebagian tahun, karena mereka tidak ingin jika keduanya selalu menyembelih hewan kurban setiap tahun, dicontoh dalam hal itu. Kemudian di hadis yang kedua, Abi Mas'ud Al-Ansari mengatakan, inilah adaul adha, sesungguhnya saya tidak menyembelih hewan kurban itu, wa inilah musirun, padahal saya orang yang lapang rizkinya. Tujuannya apa? Mukhafata ayyarojironi annahu hatmun alayya. Karena saya takut tetangga memandang bahwa kurban ini adalah wajib. Jadi merujuk kepada satu surat Al-Kautsar ayat 2, yang kedua hadis yang mengatakan jangan dekat-dekat ke salat kami. Yang ketiga, ternyata sahabat Khulafaur Rasyidin pernah meninggalkan, menunjukkan bahwa kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Tapi tentu saja kalau kita sekarang tiap tahun kurban, tidak akan bergeser hukumnya karena sudah dijelaskan oleh para sahabat. Next. Nah, hukum kurban ini pada dasarnya adalah sunnah kifayah untuk satu keluarga bagi yang kurang mampu. Dalilnya hadis berikut. Dalilnya adalah hadis ketika Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, lalu menyampaikan khutbah kepada para sahabat, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi amin udhiyatan wa athirah. Wahai manusia, setiap satu keluarga di setiap tahun harus menyembelih dan juga atiroh. Jadi dulu ada atiroh. Kemudian Nabi bersabda, atadruna mal atiroh hazihi, apakah kamu tahu apa itu atiroh? Allati yaqulun nas ar-rajabiyah. Atiroh adalah sembelihan yang dinamakan rajabiyah. Jadi zaman dulu orang-orang Arab jahiliyah itu suka mengagungkan bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram. Dan cara mengagungkan bulan Rajab itu mereka menyembelih sembelihan yang disebut Rajabiyah. Jadi sembelihan dalam rangka Rajaban. Dan kemudian al-atiroh mansukhatun hada khobarun mansukh. Dan setelah itu atiroh ini dihapus dan inilah khobar atau hadis yang menghapus. Bahwa bagi kita sembelihan itu yang terkait dengan bulan, sembelihan yang terkait dengan bulan itu hanya di bulan Dzul Hijjah. Nah, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari juga pernah bertanya, kaifa kanatid duhaya fikum? Bagaimana udhiyah dilakukan di masa Rasulullah? Saya bertanya kepada Abu Ayyub, bagaimana? Kata Atha bin Yasar, saya bertanya kepada Abu Ayyub, bagaimana udhiyah yang dilakukan di masa Rasul? Maka beliau menjawab, kana rajulu fi adin nabi yudhahi bisyatin anhu. Seorang laki-laki di zaman Rasul menyembelih seekor kambing untuknya, dan wa'an ahli baiti, untuk ahli baitnya, untuk rumah tangganya. Fayaqulun wa yut'imun, lalu mereka makan dagingnya dan juga membagikan kepada fakir miskin.
Summa yatabahan nas fasoroka mataro, kemudian orang-orang berbangga-bangga sehingga seperti sekarang ini. Jadi zaman dulu katanya para sahabat menyembelih seekor kurban untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Maka dari hadis ini diartikan bahwa kurban ini termasuk sunnah kifayah. Diperkuat lagi dengan hadis berikut. Next. Diperkuat lagi dengan hadis berikut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bikabsin akron. Kata Aisyah, Rasulullah pernah menyuruh dibawakan kambing kibas yang bertanduk, yaitu fis sawad, yang kakinya yaitu fis sawad wa yabruku fis sawad wa yanduru fis sawad. Yang bertanduk, yang kaki, perut dan sekitar matanya berwarna hitam. Kakinya berwarna hitam, perutnya berwarna hitam, matanya berwarna hitam. Pokoknya ganteng dombanya. Fautiya bihi liyudhhiya bihi. Kemudian dibawakan hewan itu untuk beliau sembelih. Faqala laha ya Aisyah halumil mudiyah. Aisyah, tajamkan pisaunya. Ini salah satu etika penyembelihan agar pisaunya itu tajam sehingga mudah terpotong dan cepat meninggal, cepat mati ya. Sumaqala ishadiha bihajar, kemudian berkata tajamkan dengan batu. Fa'alat, lalu Aisyah melakukannya. Summa akhodaha wa akhodal kabsa, kemudian beliau mengambil pisau dan domba. Fa'aja'ahu summa zabahahu, lalu membaringkan dan menyembelihnya. Summa qala bismillah, dengan nama Allah, Allahumma taqabbal mim Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan umat Muhammad. Nah, dari hadis ini, summa doha, kemudian dia menyembelih. Dari hadis ini, dapat diambil kesimpulan bahwa kurban itu merupakan sunnah kifayah. Gugur kewajiban itu ketika dalam salah satu keluarga ada yang berkurban. Artinya gugur bukan kewajiban, karena tidak wajib. Gugur ancaman. Jadi gugur dari ancaman jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami ketika di dalam keluarga itu ada salah satu yang berkurban. Nah, penjelasan berikut dijelaskan dalam kitab Aunul Ma'bud. Next. Qala fi Fathil Wadud, di dalam kitab Wadud dikatakan istadala bihi mayyaqulu syatul wahid idza dhaha biha wahidun min ahli baitin ta'adda syi'aru was sunnatu bi jami'ihim. Hadis ini menjadi dalil bagi yang berpendapat seekor domba apabila disembelih oleh salah seorang anggota keluarga, maka syiar dan sunnahnya akan meliputi seluruh anggota keluarga tersebut. Wa ala hadza yakunu tadhiyah sunnatun kifayatun li ahli baitin. Berdasar hadis ini, maka kurban udhiyah itu adalah sunnah kifayah untuk seluruh keluarga. Dan itu yang menjadi kandungan hadis. Wa huwa mahmulul hadis, itu kandungan hadis. Tapi waman la yaqulu bihi, orang yang berbeda pandangan dengan pandangan tadi, yahmilul hadis, menyimpulkan hadis ini, mengambil kesimpulan hadis ini alal ishtiraki fis sawab, maksudnya adalah bersama-sama dalam pahala. Qila wa huwa al-aujah fil hadis, inilah yang paling aujah, yang paling kuat dalam hadis. Jadi maksudnya bukan berarti satu ekor domba bisa dipakai kurban untuk sekeluarga, apalagi untuk satu sekolah, untuk satu yayasan, untuk satu perusahaan. Tapi maksudnya adalah membawa seseorang untuk mendapatkan pahala dari kurban itu bisa. Akan tetapi satu domba itu hanya miqdar syar'i, ukuran syariat bisa untuk satu orang saja. Next. Nah, bagi orang yang mempunyai kelonggaran harta, maka berkurban masing-masing anggota keluarga ini lebih afdol, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Next. Dari Jabir bin Abdullah, dabaha Rasulullah an Aisyah baqaratan yauman nahri. Bahwa Rasulullah pernah
menyembelih atas nama Aisyah baqaratan, seekor sapi, yauman nahri, pada hari nahar. Jadi sembelihan itu boleh diwakilkan ya. Rasul menyembelih kurban atas nama Aisyah, yakni seekor sapi, yauman nahri, pada hari nahar. Nah, domba itu tadi batas minimal. Tetapi seekor sapi juga itu lebih afdol untuk masing-masing orang. Kemudian patungan kurban. Next. Patungan kurban atau udhiyah ini dilakukan oleh Rasul. Disyariatkan pertama melalui kauliyah, ucapan Rasul sendiri. Beliau mengatakan 1 ekor sapi mencukupi 7 orang mudhohi. Dan 1 ekor unta juga 7 orang mudhohi. Kemudian dalam hadis dikatakan kami keluar bersama Rasul dalam keadaan haji. Maka Rasul memerintahkan kami agar berserikat dalam unta atau sapi, setiap 7 orang dari kami berserikat dalam seekor badanah, yaitu unta yang gemuk. Next. Dalam hadis fi'liyah, ketika dalam safar tiba hari raya Idul Adha, maka kemudian kami, kata para sahabat, beristirok patungan, yaitu untuk seekor unta 10 orang dan sapi 7 orang. Ini batas mikdar minimal ya. Akan tetapi maksimalnya 1 sapi oleh 2 orang, 1 3 orang, nggak ada masalah. Next. Syarat umur binatang. Nah, umur binatang dalam udhiyah itu harus musinnah. Kalau tidak ada musinnah, maka baru yang jad'ah. Terkait dengan larangan Rasul, la tazbahu illa musinnah. Jangan kamu menyembelih kecuali hewan yang musinnah, cukup umur. Tapi illa ayyuk saro alaikum, kecuali menyusahkan atas kamu, fatadbahu jad'ah minal do'an, maka sembelihilah kambing jad'ah. Nah, berapa standar musinnah? Untuk unta umur 5 tahun masuk ke 6. Untuk sapi 2 tahun masuk ke 3. Domba 1 tahun. Itu musinnah. Kemudian yang jad'ah, sapi maju 4 maju ke 5. Unta 4 maju ke 5. Sapi 1 maju ke 2. Kemudian domba 6 bulan. Nah, itu syarat musinnah. Saya cantumkan di sini gambar musinnah. Gambar musinnah. Nah, ini. Jadi kalau giginya rapi, beres, sama, ini kurang musinnah. Jadi bentuk sapi ya, sapi atau domba yang giginya masih rata itu belum sah untuk dijadikan kurban. Tapi kalau yang giginya, bagian gigi serinya sudah besar, kayak gigi si cepot gitu, nah ini sudah jad'ah. Nah, kalau giginya besarnya sudah 4, ini sudah musinnah. Kemudian lebih bagus lagi, ini giginya sudah besar 3 ke 4 tahun atau 5 tahun, sudah besar semua, tetapi ini tentu harganya sangat mahal ya, sudah besar. Nah, coba dilihat gambar berikut. Nah, di gambar yang sebelah kiri ini belum musinnah. Giginya masih beres ya, masih kayak gigi anak kecil. Ini belum musinnah, belum cukup umur. Tapi kalau gigi serinya sudah besar, sudah 2, ini sudah musinnah, sudah bisa dijadikan kurban. Next. Kriteria kondisi hewan, kalau tadi dari sisi umur, sekarang kondisi, ada 4 jenis hewan yang tidak boleh dipakai kurban, yaitu juling, buta sebelah, yang benar-benar julingnya, sakit, yang benar-benar sakitnya, pincang, yang benar-benar pincangnya, dan hewan yang sudah tua, yang sudah tidak bersumsum, itu digigit. Next lagi, Pak. Kurban dengan binatang jenis betina, nggak ada masalah ya. Jadi tidak ada masalah
kurban dengan jenis betina. Kenapa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurbannya dengan domba yang jantan, tanduknya sampai melingkar, ganteng gitu. Itu lebih kepada tongkrongan gagah saja. Tetapi kalau tidak ada, tidak apa-apa dengan yang jantan. Kenapa tidak Nabi mencontohkan tidak apa-apa dengan betina? Kenapa Nabi mencontohkan jantan? Ya barangkali ini pertimbangannya untuk apa namanya? Untuk supaya tidak punah gitu. Supaya tidak punah binatang itu. Kalau binatang yang betina terus disembelih, itu bisa punah nanti. Next. Waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan ini dibatasi, yaitu setelah sholat id. Nabi mengatakan, siapa yang menyembelih setelah sholat, maka sembelihannya sah. Sedangkan yang menyembelih sebelum sholat, maka sembelihannya itu hanya sodakoh biasa, hanya untuk dirinya dan sodakoh biasa. Dan ini perlu hati-hati bagi Bapak Ibu yang tebar kurban ke negara lain, yang mungkin memiliki waktu yang berbeda dengan waktu kita, ada selisih. Nah, ini harus dipastikan bahwa jangan sampai disembelih sebelum kita melaksanakan sholat. Ya. Sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi harus ada koordinasi dengan pihak lapangan, bahwa untuk kurban saya nanti mohon disembelih di negara Anda jam sekian. Karena kami di negeri kami baru sholat jam sekian. Nah, terkait dengan waktu ini. Jadi waktu itu berkaitan dengan si sohibul kurban. Sama seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu disunahkan dibagikannya itu ba'da sholat subuh sebelum sholat id. Nah, ketika nanti di satu negara berbeda waktu, nah maka harus menyesuaikan itu. Seperti saya kemarin mendapat amanah ya dari jamaah yang putranya itu sedang kuliah di Australia. Dan kebetulan waktu subuh Australia itu jam 2. Jam 2, berarti ke sholat idnya itu sebelum subuh Indonesia, mereka sudah sholat id. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa diusahakan kita menyalurkan zakat fitrahnya itu jam 2 malam. Diketok fakir miskin dikasih jam 2 malam. Karena waktu itu terkait dengan kita yang berkurban atau yang berzakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Syariat kurban dalam Al-Quran dan juga diperkuat dalam sunnah. Barangkali ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Teman-temannya yang bertanya. Tapi sebelum itu, Pak Ustadz ada chat. Saya dahulukan aja nih Pak Ustadz ya. Ada 2 chatting, tapi intinya hampir sama lah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon penjelasan tentang jika berkurban dengan seekor domba atau kambing atas nama untuk sekeluarga. Gimana hukumnya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terus yang kedua, Assalamualaikum Pak Ustadz, sebaiknya bila berkurban atas nama yang masih hidup atau yang bisa juga yang sudah meninggal. Demikian Pak Ustadz, pertanyaan yang pertama. Silakan Pak Ustadz. Ya, pertanyaan yang pertama, berkurban 1 ekor domba atas nama sekeluarga. Ya, ini termasuk masalah ikhtilaf di kalangan para ulama fikih. Mengingat pertama hadis yang tadi saya sampaikan, bahwa Rasulullah itu pernah menyampaikan khutbah, ya ayuhanas, kata Nabi, wahai manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan wa atiroh. Setiap keluarga, tiap tahun, hendaklah menyembelih udhiyah. Jadi kalimatnya ala kulli ahli bait. Setiap keluarga. Jadi yang disunahkan itu, ahlul bait itu satu orang saja untuk seluruh keluarga. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengambil dalil bahwa pada saat perintah kurban diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, itu yang kurban tidak semua. Yang kurban itu tidak semua. Tetapi yang kurban itu hanya Nabi Ibrahim saja. Dombanya juga hanya disembelih 1. Nah, oleh karena itu 1 domba itu mencukupi untuk seluruh keluarga.
Nah, sehingga ada yang memandang salah kaprah katanya kalau setiap keluarga berkurban, setiap keluarga satu-satu berkurban. Nah, padahal sebenarnya kalau kita melihat hadis lain, ya kita lihat pertama syariat kurban pertama itu kan tidak Adam yang berkurban, tetapi justru putra-putranya, dua-duanya juga berkurban. Kemudian di komparasi lagi, dilihat lagi dari ketika hari nahar Rasulullah menyembelih seekor sapi untuk Aisyah. Nah, pertanyaannya apakah Rasul berkurban atau tidak? Tentu saja Rasul berkurban. Rasul itu setiap tahun tidak pernah absen berkurban. Hanya dalam satu kesempatan lain, Rasul berkurban dengan satu ekor domba dan berkata, ini dari Muhammad, ini dari keluargaku, dan ini dari umatku. Nah, apa makna di sini? Apakah itu satu Ya, domba kalau orang itu kan bisa bilang, dipakai aku kurban datang pakai untuk apa ke sana keluarga ya? walaupun jumlahnya banyak tidak terbatas, katakanlah ada sampai umpamanya 100 orang. Nah, tentu saja hadis itu tidak dimanai seperti itu. Tetapi maksud dari hadis itu adalah jika dalam satu keluarga ada salah satu yang berkurban, maka cukuplah, artinya terwakili keluarga itu dari ancaman Rasulullah, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Ditambah lagi kita yang berkurban, katakanlah kepala keluarga yang berkurban, itu boleh mengikut sertakan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, agar al-ishtiraku fis sawab, agar bersama-sama mendapat pahala dari kurban itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan satu ekor domba berkurban untuk sekeluarga. Nah, karena kalau dimaknai tanpa batas, satu domba bisa dipakai istirok tanpa batas, nah nanti akan berkembang. Termasuk juga kurban atas nama satu sekolah yang jumlahnya ratusan, itu atas nama satu PT yang jumlahnya ratusan. Jadi di sini ada mikdar ya, ada ukuran syar'i. Kalau yang istirok, yang bersama-sama patungan, itu hanya ada di dua jenis binatang, yaitu di sapi dan unta gitu. Nah, kemudian yang kedua, berkurban atas nama orang yang sudah wafat. Ya. Apakah dibolehkan berkurban atas nama orang yang sudah wafat? Nah, pada dasarnya syariat kurban ini adalah syariat bagi orang yang masih hidup. Karena orang yang sudah wafat itu, tidak matal insan in koto amaluhu illa min salas. Ketika manusia meninggal, amalnya kecuali 3. Satu, sodakoh yang jariah, yang manfaatnya mengalir. Ilmu yang dimanfaatkan, yang tidak hilang kemanfaatan ilmu itu. Yang keempat, anak soleh. Anak soleh, baik dari kesolehannya ataupun dari doanya. Jadi, kalau secara khusus, kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, ini tentu saja tidak sah. Tentu saja tidak sah dan tidak akan sampai. Kenapa? Karena wa an laisa lil insan illa masa'a. Tidaklah seseorang itu akan mendapat manfaat kecuali hasil usahanya. Kecuali misalnya orang meninggal itu berwasiat, sebelum meninggalnya berwasiat bahwa nanti kalau Bapak meninggal dunia, berwasiat tolong Bapak kurbanan. Nah, ini diperbolehkan kalau ada wasiat atau ada nazar dari yang bersangkutan. Tetapi kalau tidak ada wasiat, tidak ada nazar, tidak boleh serta-merta kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Jadi niatnya kita saja yang berkurban. Nah, kalau yang meninggal itu orang tua kita, ya insya Allah orang tua kita akan mendapat pahala dari amal anak soleh. Setiap anak-anaknya berbuat baik, sholat, saum, haji, umroh, termasuk berkurban, orang tuanya akan mendapat kebaikan pahala dari kesolehan anaknya. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dan yang lain masih ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Yadi, silakan. Kalau kita kurban di pesantren, misalnya di kampung di pedalaman sehingga susah masak, jadi kita niat sembelih, kita niat kurban sembelih, lalu kita masak. Lalu masakannya itu yang kita bagikan kepada fakir miskin itu Pak, diperbolehkan Pak? Terima kasih Pak Ustaz.
Jadi kurbannya dimasak dulu ya. Ya, karena susah masak kalau di pesantren kan biasanya pesantren Salafi, mohon maaf nih Pak ya. Apakah diperkenankan seperti itu? Ya, ya memang membagikan kurban dengan dimasak dulu ini juga termasuk masalah ikhtilaf di dalam fikih ya. Karena sistem pengawetan, sistem cara memasak itu sudah ada di zaman Rasulullah. Sudah ada di zaman Rasulullah. Tetapi Rasul tidak melakukan itu. Dulu di cara mengawetkan daging kurban itu dengan cara dijemur. Makanya ada hari tasyrik. Hari tasyrik itu artinya hari menjemur daging. Itu cara mengawetkan tradisional, jadi dikasih bumbu dan dijemur. Kemudian cara memasak dulu dengan cara digodok tradisional ya, bumbu-bumbunya juga hanya rempah-rempah sederhana zaman dulu itu. Tapi Rasul tidak melakukan itu, gitu. Jadi tidak memasak dulu kemudian dibagikan. Oleh karena itu, yang lebih tepat adalah membagikan daging kurban itu dalam keadaan mentah. Dalam keadaan mentah dibagikan dalam kondisi asli, sehingga mustahik bisa bebas untuk memasak dengan cara apapun yang dia sukai. Nah, kalau tidak demikian, maka bisa dengan solusi dikirim hewan hidupnya atau uangnya, disuruh membeli hewan dan kemudian disembelih di situ atas nama kita. Itu juga nggak ada masalah. Karena hadis-hadis yang mengatakan, yang memerintahkan kamu harus ishadiha, kamu harus menyaksikan penyembelihan hewan kurban, itu hadisnya dhaif. Ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW katanya berkata kepada Fatimah, kumi ila udhiyatik fashhadiha, berdirilah kamu di hadapan kurbanmu, hewanmu, kemudian fashhadiha, saksikan, ya, saksikan binatang itu. Nah, ini ternyata hadis dhaif ya. Dengan keyakinan katanya kalau menyaksikan setiap hawa tetesan dari darahnya akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Tapi ini hadisnya lemah. Artinya tidak ada syarat menyembelih kurban itu harus disaksikan. Karena hadisnya lemah. Boleh kita menyembelih asal tepat waktu walaupun tidak disaksikan. Nah, itu hukum pertama ya, hukum al-aslu. Nah, tetapi kalau tadi menghadapi kesulitan, sulit memasak, dengan catatan ada koordinasi tentu saja sebelumnya, ada izin dari si para mustahik ini. Jadi saya akan memberikan daging kurban, bagaimana, apakah mentahnya atau tidak, atau matangnya. Kata si para mustahik, mentahnya saja sulit masak, nah itu sudah ada izin. Kalau sudah ada izin dari mustahiknya nggak ada masalah. Tapi serta-merta kita merubah kondisi hewan kurban, daging kurban dari mentah menjadi matang, nah ini tentu saja tidak sesuai syariat. Apalagi kalau sudah rasanya sudah jauh seperti dikornetkan itu. Nah ini sudah semakin jauh pelanggarannya ya. Kornetisasi daging kurban ini banyak sekali persoalan ya. Bahkan ada yang 5 bulan baru sampai katanya karena sulit pengiriman. Padahal sekarang ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di kampung-kampung apalagi bukan mungkin, ya memang sebetulnya hewan lebih murah. Kalau kita kirim uangnya, koordinasi, ada membentuk panitia yang bisa tebar kurban ke daerah-daerah. Demikian, Pak. Ya, turnuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang lain, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh lewat chatting atau langsung juga boleh. Pak Krisnadi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam patungan kurban misalnya untuk sapi 7 orang. Kalau bagaimana kalau misalnya dalam 7 orang itu ada 1 atau 2 atau lebih dari ada yang non muslim atau yang non muslim lah gitu. Apakah hukumnya tetap sah bagi yang muslim? Yang pertama. Yang kedua, mengenai bacaan untuk penyembelihan kurban, ada yang pakai, ini ada perbedaan pendapat nih. Kalau menurut Pak Ustaz Ali Hidayat, yang ini wajah tuh itu yang bacaan iftitah.
Itu yang sering dipakai itu adalah untuk bacaan untuk kurban. Namun ini juga dibantah oleh yang orang dari NU bahwa itu ada juga bacaannya seperti itu. Mana yang benar gitu dari dua itu. Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Yang pertama patungan kurban, tapi ada orang non-muslim yang nyelip gitu. Apakah ini sah untuk kaum muslimin? Ya, yang jelas batasan miqdar syar'inya harus dipatuhi. Bahwa sapi itu untuk 7 orang, unta kalau untanya yang besar, kalau untanya yang besar itu 10 orang maksimal. Jadi kalau di dalam seekor sapi itu terpenuhi 7 orang, tidak lebih, maka sah kurbannya. Adapun orang non-muslim ikut berkurban itu bukan sebagai nusuk bagi mereka, tetapi ini sebagai sodakoh biasa saja. Gitu. Sebagai sodakoh biasa. Nggak ada masalah, Pak. Karena tidak mengurangi miqdar syar'i, ukuran syariat di dalam patungan berkurban. Yang ada larangan dari Allah menggabungkan antara muslim dan non-muslim itu dalam penguburan jenazah. Dalam penguburan jenazah. Itu dilarang. Kemudian dalam pencampuran ibadah. Dalam pencampuran akidah. Ibadah bercampur baur dengan orang non-muslim itu tidak diperbolehkan. Nah, tetapi dalam sifatnya sodakoh maliyah yang sifatnya sodakoh biasa, bukan sebagai bentuk sembahan, ini tidak ada larangan. Dan banyak orang-orang non-muslim yang ikut aub gitu. Mereka ingin juga berbagi terhadap dengan orang-orang muslim yang tujuannya hanya sebagai bentuk sodakoh biasa saja. Mungkin motivasinya untuk menitipkan diri, ya seperti saya dulu punya tetangga non-muslim, ya pengusaha furnitur gitu. Dan setiap kurban selalu ngasih domba. Nah itu sebagai sodakoh biasa bagi mereka seperti pemberian di hari-hari biasa. Nah bagi kaum muslimin sah karena tidak mengurangi miqdar syar'inya. Kemudian yang kedua, bacaan ketika menyembelih udhiyah itu hanya, kalau menurut hadis yang sahih itu hanya takbir dan membaca bismillahi Allahu akbar. Jadi sebelum menyembelih bersab dulu, berbaris sambil mengumandangkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Setelah itu bismillahi Allahu akbar. Nah, hanya memang ada hadis yang mengatakan ada bacaan lain. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Jabir dari Imam dalam kitab Musnad Ahmad, Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, kemudian Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih pada hari raya Id 2 ekor domba. Sumaqala hina wajahahuma. Kemudian beliau menghadapkan keduanya untuk disembelih, lalu membaca ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin bismillahi Allahu akbar Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Nah, itu hadisnya. Dia ada bacaan itu. Tetapi hadis ini sudah kami teliti, ternyata hadis ini doif. Hadis ini hadis doif. Kenapa doif? Karena bersumber dari 2 orang rawi, yaitu pertama Muhammad bin Ishaq, dan yang kedua Abu Ayyas Az-Zuraqi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Muhammad bin Ishaq adalah seorang rawi yang shaduk, jujur, tapi suka memalsukan hadis. Kemudian yang kedua, Abu Ayyas adalah seorang rawi yang tidak dikenal, majhul. Bisa dibaca dalam Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, juz 24,
halaman 422 sampai 429, Al-Futuhatur Rabbani juz 14 halaman 62. Jadi memang ada ya doa yang diajarkan oleh Ustaz Adi Hidayat itu, ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin bismillahi Allahu akbar Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummati. Tapi ini hadisnya dhaif. Dengan demikian hadis ini tidak bisa dijadikan dalil atau dasar untuk diamalkan. Demikian, Pak. Jadi kalau begitu, mengapa dipakai sebagai yang selama ini kita pakai untuk bagian doa iftitah itu? Yang betulnya seperti apa? Kalau pakai yang wajah. Ya, kalau doa iftitah memang ada dalilnya. Pakai Tapi ini khusus, pakai di depannya atau langsung wajah tuh? apa? Di depannya masih pakai ini atau langsung wajah tuh? Karena saya belum melihat, belum ada pakai yang ini di depannya. Ya, pakai ini wajah tuh, Pak. Ini wajah tuh, wajhia. Kalau doa iftitah memang dicontohkan oleh Nabi dan itu hadisnya sahih. Tapi kemudian doa ini dibaca dalam praktek penyembelihan kurban itu tidak ada karena hadis. Jadi ini untuk doa iftitah bukan untuk menyembelih. Maksudnya langsung pakai ini Pak, kalau Pak Ustaz hadisnya tuh langsung memang ada pakai ini atau langsung wajah tuh? Di dalam hadisnya itu menggunakan ini wajah tuh, ada ini wajah tuh wajhia lilladzi fataras samawati wal ardi hanifau wa ma'ana minal musyrikin. Pakai ini, Pak. Mohon maaf. Sebentar. Sedang saya lihat di Maktabah Samilah. At-ta'amulu fi du'ail istiftah, wajah tuh tanpa ini ya, mohon maaf. Wajah tuh wajhia lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Nah, tapi secara mana sebetulnya dengan menggunakan ini itu penegasan. Tetapi dalam konteks ta'abudiyah ya kita baca tanpa ini. Di ini wajhia lilladzi fataras samawati wal ard. Wajah tuh sebetulnya itu sumber dari surat Al-An'am 74 kan. Ini wajah tuh wajhia lilladzi fataras samawati wal ardi hanifau wa ma ana minal musyrikin. Nah, cuman dalam hadis Nabi membacanya tanpa ini. Jadi wajah tu wajhia lilladzi fataras samawati wal ard. Gitu, Pak. Ya, makasih Pak Ustaz. Ya, kita lanjutkan dengan membaca dari chatting Pak Ustaz ya. Jadi lebih afdal mana Pak Ustaz kita berkorban di sekitar kita saja yang mungkin tempat kita itu lebih berada, lebih cukup gitu ya dibandingkan dengan berkorban untuk daerah tertentu misalnya Palestina, Kamboja, Suriah dan tempat-tempat yang jauh dari kita. Itu pertanyaan pertama. Kemudian satu lagi lebih afdal mana Pak Ustadz berkorban satu kambing dengan sepertujuh sapi atau sepertujuh unta. Demikian pertanyaan dari Pak Abu Kudanama dan Bapak Tri Cahyana. Yang pertama dari sisi tempat ya. Dari sisi tempat mana berkurban di kota besar dengan kondisi ekonomi yang sudah baik-baik saja, dengan di daerah-daerah yang rawan kemiskinan apalagi mungkin rawan kristenisasi. Nah, tentu dari sisi lokasi kita melihat dari sisi mustahiknya. Jadi bukan masalah di kota atau di kampung atau di pelosoknya. Tapi lihat dari sisi mustahik. Bahwa ibadah kurban itu diprioritaskan, mustahiknya itu adalah al-ba'is al-fakir, orang yang sangat fakir gitu. Al-ba'is al-fakir kepada orang-orang yang sangat fakir. Itu yang paling diutamakan. Nah, maka jika di daerah kita sudah, di tempat kita tinggal sudah banyak yang berkurban, dan di daerah-daerah yang kita tahu
termasuk di daerah perang di Palestina yang di situ banyak orang-orang yang kelaparan. Nah, maka kalau melihat dari sisi mustahik, tentu kita utama berkurban di tempat-tempat yang rawan kemiskinan, apalagi rawan kristenisasi. Karena yang paling diprioritaskan fakir miskin mustahik kurban itu adalah isal fakir, orang yang sangat fakir. Tapi bukan berarti orang kaya tidak boleh dikasih. Boleh saja. Orang kaya boleh dikasih, orang non-muslim juga boleh dikasih, nggak ada masalah. Karena itu sudah menjadi sodakoh. Kalau sudah berjatuhan, sudah mati, si dagingnya itu sudah menjadi sodakoh. Dalam konteks mentakrib, mendekatkan antara orang muslim dan non-muslim diperbolehkan ngasih. Seperti zakat, ya, zakat juga dibolehkan dikasih ke orang non-muslim dalam rangka mentakrib supaya ada ketertarikan terhadap Islam. Orang kaya boleh, ya. Bahkan kalau orang kaya tidak kurban, itu sebagai dakwah teguran gitu, supaya dia kesindir mau kurban. Dikasih nggak ada masalah. Hanya yang harus diprioritaskan adalah yang sangat fakir. Maka di sini berarti berlaku utamaan. Kalau dari sisi utama, kita melihat wilayah yang di situ banyak orang-orang yang sangat fakir. Nah, kemudian yang kedua dari sisi hewan, lebih utama mana? Apakah satu ekor domba satu orang atau 1/7 sapi, 7 sapi bertujuh. Di zaman di awal-awal, seperti syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, memang jenis hewan itu tidak dengan sapi. Ganti Nabi Ismail itu dengan kibas, seekor domba. Sehingga mungkin ada yang berpandangan domba lebih utama. Tetapi syariat ini sudah disempurnakan. Karena jika dibatasi kurban dengan domba, maka nanti orang yang berkesempatan berkurban ini sedikit gitu. Jumlah domba kan tidak begitu banyak gitu. Dan sapi-sapi lain nganggur, hewan lain nganggur. Maka di masa Rasul ini diberikan takhir, diberikan pilihan. Nabi pertamanya di awal-awal mencontohkan dengan domba. Itu di masa-masa sulit itu ya. Nabi hanya mampunya dengan domba 1 ekor, 2 ekor. Kemudian naik sapi, naik lagi unta. Bahkan akhirnya Rasulullah pernah berkurbannya dengan 100 ekor unta. Tidak dengan dengan domba itu. Seandainya domba lebih utama, mungkin yang 100 ekor unta itu diberikan untuk domba bisa lebih lagi itu. Bisa lebih banyak dombanya. Tapi Nabi lebih memilih udah aja unta. Nah, tapi domba pernah dilakukan oleh Nabi. Menyembelih domba pernah dilakukan. Menyembelih sapi pernah. Menyembelih unta pernah. Nah, Nabi tidak menyebut utama yang satu, tidak utama yang lain. Nah, kalau Nabi tidak menyebut utama yang satu, tidak utama yang lain, itu berarti sifatnya takhiri, sama saja gitu, Pak. Mau domba seekor, memilih domba karena seneng gagahnya, lihat gantengnya misalnya, nggak ada masalah. Atau ikut sapi aja karena pertimbangan dagingnya lebih besar, nggak ada masalah. Jadi dua-duanya juga sama. Itu sifatnya pilihan, tidak ada yang satu utama, yang satu tidak sama. Dengan domba, dengan sapi, 1/7, dengan onta 10 juga sama saja. Begitu. Lanjutan kita tentang puasa, Pak Ustadz, puasa Zulhijjah atau itu ada yang mengatakan atau ada hadis yang menganjurkan 1 sampai 9 Zulhijjah dan ada yang menganjurkan hanya 9 Zulhijjah aja. Itu hadisnya yang lebih kuat yang mana, Pak Ustadz? Kemudian satu lagi atau ditambahkan untuk orang yang melaksanakan puasa Daud, itu bagaimana Pak Ustadz ketika menghadapi hari tasyrik ini? Dia tetap selang-seling ataukah harus berhenti? Kemudian pada hari berikutnya seperti apa gitu kafiatnya? Gitu Pak Ustadz. Ya. Saum Dzulhijjah apakah 9 hari dari 1 sampai 9 atau tanggal 9 saja? Nah, itu kembali kepada cara memahami hadis ya. Jadi cara memahami hadis.
Kalau hadisnya sama. Jadi kalimat dalam hadisnya itu ada beragam istilah saum Dzulhijjah itu. Pertama menyebutnya Tis'a Dzulhijjah, saum 9 Dzulhijjah. Kemudian ada yang menyebut al-asru, saum 10 Dzulhijjah. Ada lagi hadis yang menyebut saum Arafah. Saum Arafah. Jadi saum pada hari Arafah. Nah, kalau kita melihat dari hadis-hadis itu, dengan beragam istilah itu menunjukkan tujuan yang sama, ya, menunjukkan perintah yang sama. Pertama disebut al-asru. Pertama disebut Tis'a Dzulhijjah, saum 9 Dzulhijjah. Artinya tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua disebut al-asru, 10 Dzulhijjah, bukan berarti tanggal 10 atau 10 hari. Tapi ini adalah sebutan untuk tanggal 9, hanya yang tanggal 9 itu ada pada 10. Ada pada 10 pertama. Maka disebut dengan al-asru. Kemudian penegasannya lagi, saum Arafah. Saum Arafah itu adalah nama hari itu, bahwa hari itu dilakukan saum Arafah. Maka menurut 3 hadis ini, yang menggunakan 3 istilah itu menunjukkan tujuan yang sama, maksud yang sama, yaitu saum di tanggal 9 Dzulhijjah dan hanya 1 hari. Nah, hanya saja memang kalau kita melihat hadis, ada banyak hadis yang menjelaskan bahwa saum itu ada yang 1 dan 9, kemudian ada yang selama 10 hari, tanggal 18, kemudian ada yang menyatakan di akhir Dzulhijjah, tapi itu semuanya hadis yang lemah. Hadis-hadisnya lemah. Ini sudah kami teliti dalam catatan penelitian hadis. Jadi yang benar, yang sahih, saum itu hanya 1 hari saja. Cuman apakah boleh kita saum dari tanggal 1 sampai 9 tanpa misalnya kita meyakini bahwa itu satu keharusan, paket dengan bulan itu adalah dari 1 sampai 9, nggak ada masalah. Karena kita memperbanyak ibadah di 10 hari pertama itu dianjurkan termasuk saum. Hanya saja itu tidak kemudian mengikat bahwa saum Dzulhijjah itu harus 1 sampai 9. Nah, kemudian bagaimana kalau kita biasa saum Daud? Apakah di tanggal 9 ini berhenti dulu? Ya tentu kita berhenti dulu. Kita biasa selang sehari saum, kemudian pas nanti tanggal 9, ini harusnya saum Daud. Tetapi kebetulan ini hari Arafah. Maka kita rubah niat, di tanggal 9 ini adalah saum Arafah. Nanti tanggal 10, 11, 12, 13 juga masih libur. Karena itu di hari tasyrik yang dilarang untuk melaksanakan ibadah saum, hari nahar dan hari tasyrik. Nah, kalau misalnya kebetulan di tanggal 9-nya ini hari libur, jadi tanggal 8 ini sedang saum Daud. Tanggal 9-nya hari libur. Nah, ganti dengan saum Arafah. Itu nggak apa-apa. Jadi saum Daudnya tetap jalan. Tanggal 8 sebagai saum Daud. Kemudian tanggal 9 saum Arafah. Nggak ada masalah. Gitu. Setelah itu Pak, setelah tasyrik itu dikosongin 1 hari tidak saum atau langsung saum Pak? Setelah tasyrik karena ada larangan saum hari tasyrik, jadi tidak ada saum apapun di situ. Bukan Di hari yang tasyrik. Daud tadi Pak. Yang melaksanakan Daud itu Pak. Apakah dia dikosongkan? Kan kalau dikosongkan artinya dia tidak saum dulu, atau setelah hari tasyrik itu ya saum lagi begitu maksudnya? Ya, setelah hari tasyrik baru saum lagi. Jadi berhenti dulu. Berhenti dulu karena terpisah dengan larangan saum. Nah, setelah hari tasyrik baru dilanjut. Karena di hari tasyrik ini dilarang saum kecuali para jamaah haji yang tidak hadyu. Kalau para jamaah haji yang tidak hadyu kan harus saum 10 hari. 3 harinya di saat haji, kebetulan di saat haji kan hari tasyrik. Karena dia baru tahu tidak bisa hadyu itu tanggal 10 kan. Tanggal 10 nyari-nyari domba, nggak ada, misalnya udah habis. Atau ternyata uangnya habis dipakai beli korma gitu. Nah,
Akhirnya baru tahu dia, aduh saya ini nggak bisa hadyu nih tanggal 10. 3 hari di saat haji, yaitu di hari tasyrik terpaksa saumnya. Sehingga selesai haji, selesai juga saumnya 7 hari di kampung halaman. Jadi di hari tasyrik itu hanya boleh saum bagi jamaah haji yang tidak hadyu. Orang yang saum Daud libur dulu. Nah, nanti baru lanjut di tanggal 14 dan seterusnya. Satu lagi, tentang larangan tadi mendekati masjid ketika dia tidak berkorban, ini maknanya apa, Pak? Apakah memang dia nggak boleh sholat, ataukah memang nggak boleh mendekati saja, ataukah ada apa ya di balik itu sebenarnya larangannya apa gitu, Pak? Ataukah menjadi saking pentingnya berkorban gitu, Pak? Ini mohon penjelasan, Pak. Ya, fala yaqrabanna musallana. Man wada sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menemukan keluasan rezeki kemudian tidak berkurban, maka jangan dekat ke tempat sholat kami. Di dalam tafsir lain disebut tidak termasuk umat kami, tidak diaku umat oleh Rasulullah. Tentu saja ini bukan berarti jangan ke masjid gitu ya. Tapi ini lebih kepada bukan berarti jangan ke masjid dan juga bukan berarti juga kafir. Sebab yang tidak diaku umat itu adalah orang kafir. Sehingga ada yang salah kaprah. Jadi dianggap kafir kalau tidak berkurban. Nah, maknanya tentu bukan seperti itu. Bukan berarti orang yang tidak kurban jadi kafir, tidak diaku umat oleh Rasul, atau tidak boleh datang ke masjid lagi, udah aja di rumah sholatnya, atau tidak sholat sama sekali, bukan seperti itu maknanya. Tapi ini saking Rasul tidak senang. Gitu. Tidak senang terhadap orang yang kaya, orang yang mampu, tapi dia tidak mau berkurban, padahal dia mampu. Gitu. Nah, akan tetapi ya tetap saja datang ke masjid, hanya saja mendapatkan ketidaksukaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan ancaman ini dimaknai oleh mayoritas ulama bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Bandingannya sama dengan misalnya ada hadis yang mengatakan waman yarghabu an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak senang menjalankan sunnahku, salah satunya adalah menikah, itu bukan umatku, bukan berarti kafir orang yang tidak menikah. Hanya Nabi tidak suka terhadap orang itu. Ada lagi hadis yang mengatakan waman lam yutir falaisa minni. Orang yang tidak pernah sholat tahajud itu bukan umatku. Ini juga bukan berarti orang itu kafir. Tetapi itu Nabi tidak suka terhadap orang yang tidak pernah sholat malam. Nah, ditambah lagi kesimpulan fikihnya adalah sholat malam itu adalah sunnah muakkadah. Nah, itu maksudnya, Pak. Ini lebih dari kemakruhan. Teman-teman masih ada, barangkali kita sedikit kalau memang masih ada yang mau bertanya. Enggak. Jalan. Bu Ustadz masih ada waktu nih. Kalau nggak ada waktu lagi, nanti kita tanyanya harus bulan depan. Maka, Pak Ustadz, maaf Ustadz. Tadi Pak Ustadz sempat bilang tidak boleh acara penguburan digabungkan. Itu maksudnya untuk penguburan umat Muslim tidak boleh kata itu. Itu maksudnya apa? Tidak boleh dikunjungi orang non Muslim atau gimana maksudnya itu, Pak? Maksudnya tidak boleh menggabungkan penguburan, bukan dikunjungi. Ya. Oh, jadi maksudnya di zaman Rasulullah penguburan jenazahnya. Kenapa? Ini sebagai bentuk penghormatan. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah orang Muslim. Karena orang Muslim itu insya Allah, orang yang punya iman itu akan mendapatkan syafaat di alam kuburnya melalui doa-doa.
doa orang yang berziarah, doa orang tuanya. Mungkin walaupun banyak dosa, sedikit-sedikit kalau didoakan, dimintakan ampun oleh orang-orang yang masih hidup, itu akan mendapat syafaat ampunan. Nah, sehingga akan mendapat kebahagiaan insya Allah di dalam barzahnya. Nah, tetapi orang kafir ini siang malam dia akan mendapat hukuman, akan mendapatkan siksaan. Dan katanya siksaan ahli kubur itu akan terdengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan binatang yang tidak mendengar itu. Kecuali jin dan manusia, mohon maaf, bukan binatang. Kecuali jin dan manusia. Binatang semua akan mendengar. Nah, sehingga kalau digabung penguburannya dengan non-muslim, itu akan sangat mengganggu. Maka dalam konteks memuliakan orang Islam, Nabi memerintahkan pisahkan komplek pekuburan orang muslim khusus, komplek pekuburan orang non-muslim khusus. Nah, tapi dalam konteks berkunjung, boleh saja orang non-muslim berkunjung ke kuburan, gitu, ke kuburan orang Islam. Orang Islam berkunjung ke kuburan non-muslim boleh saja. Karena tujuan ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita bahwa kita itu suatu saat akan meninggal dunia. Jadi datang ke kuburan itu sebagai upaya untuk menasehati diri supaya kita tidak terlalu obsesi terhadap dunia, tidak terlalu rakus terhadap harta, lebih zuhud terhadap harta, lebih ingat terhadap akhirat. Kita datang ke kuburan non-muslim dengan merenungkan, ya Allah, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Kita hidup dalam kenikmatan Islam. Sudah berusaha untuk menjalankan perintahmu dan mengikuti sunnahmu. Timbul syukur dan timbul pendekatan diri kepada Allah. Nah, orang non-muslim dengan datang ke orang Islam, ya mudah-mudahan dia juga sadar. Ya, melihat kondisi keadaan orang-orang Islam, ya, di kuburan orang Islam, apalagi kalau menghadiri acara penguburan jenazahnya bagaimana yang disyariatkan oleh Islam. Mudah-mudahan ini menjadi dakwah. Jadi dalam konteks kunjung mengunjungi tidak ada larangan. Tetapi untuk tempat penguburannya tidak boleh dicampur, harus dipisah. Ya. Gitu, Pak. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, sami-sami. Kita sudah lewat 2 menit dari jam 7. Alhamdulillah Pak Ustadz banyak yang bergabung. Tadi sampai saja ada 42 orang ya sudah yang keluar ya, orang. Alhamdulillah Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, ada baiknya kita pada saat sebelum ditutup Pak Ustadz bisa memberikan kesimpulan dari kajian pagi hari ini. Kemudian mohon kesediaan Pak Ustadz juga menutup dengan doa Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, ya kajian tentang syariat kurban atau perintah kurban dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW sudah kita bahas bersama, dan pada dasarnya inti dari perintah ini merupakan ujian ketaatan, ujian dari Allah terhadap ketaatan kita, dan kita sebagai seorang Muslim wajib untuk merespon perintah ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran dan ketawakalan sebagai wujud syukur kita terhadap Allah atas sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam. Kita diatur oleh Allah dalam aturan Islam yang sangat luar biasa, yang sangat baik. Kemudian Allah juga sudah memberi banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keluarga, dan ini Allah hanya meminta kita bersyukur. Kenikmatan ini gratis dan kita hanya diminta untuk bersyukur, dan syukur itu dengan 2 cara. Yang pertama syukur dengan badan kita, yaitu menggunakan badan ini untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua syukur dengan harta. Syukur dengan harta di samping zakat, infak, sedekah yang sudah biasa kita laksanakan, juga syukur dalam bentuk ibadah kurban. Dan insya Allah janji Allah itu pasti benar. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kufur, ingat kata Allah, siksaanku sangat keras. Ya, mudah-mudahan
kita semua pertama diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, Amin. diberikan keluasan rezeki sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban ini tentu saja dengan mengikuti sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tutup dengan doa Rabbana gfir lana wali walidaina walil mu'minina yawma yaqumul hisab Rabbana hab lana minas solihin Amin. Rabbana la tazal fardan wa anta khairul warisin Allahumma inna Amin. nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajili malimna minhu wa malam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajili malimna minhu wa malam na'lam wa nas'aluka jannata wa maqarraba ilaiha min qaulin aw amalin Amin. wa na'udzubika minan nar wa maqarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa nas'aluka khaira ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Amin. wa na'udzubika min syarri ma sta'aza bika minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka ma qadaita lana min amrin an tazala akibatahu rusyda Allahumma ahsin akibatana fil umurina kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah Allahumma la lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faraztah wa la daynan illa qadaitahu ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka khairal mas'ala wa khairal du'a wa khairal ilmi wa khairal najah wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabit wa saqil mawazina wa haqqiq imanana warfa darajatana wa taqabbal salatana wa nas'aluka ula minal jannah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.